Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Januari dan juga teman-teman. Kembali lagi bersama kami di kelompok 5 yang akan membahas materi terakhir, yaitu tentang manajemen portofolio. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan, saya Justika Nurul Uma dengan 3 NIM akhir 249. Saya Raisa Kundaratul dengan NIM akhir 272. Saya Fitri Arumsari dengan NIM akhir 280. Saya Salsabila Adinda dengan NIM 389. Saya Sabrina Vini dengan NIM akhir 398. Saya Azaliana Claresta dengan NIM akhir 410. Baik, sekarang kita akan bahas poin pertama, yaitu tentang proses manajemen portofolio. Nah, proses manajemen resiko adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menangani, dan memantau resiko yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan ataupun keputusan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan juga meningkatkan peluang keberhasilan. Proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan tindakan, serta evaluasi berkala agar resiko dapat dikenakan secara efektif. Nah, kita bahas lebih rinci lagi. Yang pertama ada membuat rencana investasi yang matang. Tahap ini mencakup proses perencanaan yang sistematis, mulai dari penetapan tujuan investasi, jangka waktu, hingga tingkat risiko yang dapat diterima. Investor juga perlu memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan mereka keuangannya. Lalu yang kedua ada mengeksekusi dengan tindakan, yaitu setelah perencanaan selesai, langkah selanjutnya adalah menjalankan rencana tersebut melalui pembelian instrumen investasi yang telah ditentukan. Eksekusi ini harus dilakukan secara disiplin dan konsisten sesuai strategi yang telah dirancang. Lalu yang terakhir ada evaluasi hasil portofolio atau feedback. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk menilai kinerja portofolio investasi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk menentukan evaluasi. Ini menjadi dasar untuk menentukan apakah strategi yang digunakan masih relevan atau perlu dilakukan penyesuaian guna mengoptimalkan hasil investasi dan memitigasi resiko. Oke, next. Nah, sekarang kita bahas lebih rinci lagi untuk yang bagian perencanaan portofolio. Di sini, perencanaan portofolio adalah proses menyusun strategi pembangunan portofolio investasi. Portofolio investasi harus mencakup toleransi risiko investor, jangka waktu investasi, dan juga hasil yang diharapkan dari portofolio. Tujuan akhirnya adalah menciptakan portofolio yang seimbang antara potensi imbal hasil dan tingkat risiko yang dapat diterima. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan folio. Yang pertama itu menentukan tujuan investasi seperti dana pensiun, membeli rumah atau pendidikan anak. Yang kedua ada menilai profil risiko investor seperti apakah konservatif, moderat atau agresif. Selanjutnya ada memilih alokasi aset yaitu menentukan proporsi investasi di instrumen seperti saham, obligasi, reksadana atau aset lainnya. Yang keempat, membuat strategi diversifikasi, yaitu menyebar investasi agar tidak tergantung pada satu jenis aset. Dan yang terakhir, itu memilih alokasi, menyusun rencana pemantauan dan evaluasi untuk memastikan portofolio tetap sesuai tujuan dan menyesuaikan jika ada perubahan kondisi. Next. Selanjutnya itu ada eksekusi portofolio. Eksekusi portofolio itu merupakan tahap penting dalam manajemen investasi yang mengubah rencana investasi menjadi tindakan nyata. Proses ini tidak hanya sekedar membeli atau menjual aset, tetapi juga melibatkan berbagai pertimbangan strategis dan teknis agar portofolio tetap optimal dan sesuai tujuan investor. Yang selanjutnya ada manajemen risiko dalam eksekusi portofolio. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu menganalisis potensi risiko internal dan juga eksternal yang dapat mempengaruhi portofolio seperti risiko pasar, likuiditas, dan juga ekonomi makro. Kemudian ada penilaian risiko, yaitu mengukur probabilitas dan juga dampak risiko menggunakan metode kuantitatif dan juga kualitatif. Misalnya analisis SWOT, simulasi Monte, dan juga Carlo. Kemudian yang ketiga ada mitigasi risiko. Mitigasi risiko ini bertujuan untuk menyusun strategi yang efektif untuk mengurangi atau mendistribusikan risiko agar portofolio tetap stabil dan juga sesuai dengan tujuan investasi. Kemudian, strategi ini juga dapat berupa diversifikasi aset untuk menghindari konsentrasi
risiko, kemudian monitoring dan juga penyesuaian, menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan pasar dan juga profil risiko investor dengan melakukan evaluasi secara rutin dan rebalancing portofolio. Investor dapat mengantisipasi risiko baru dan juga menjaga keseimbangan antara risiko dan juga imbal hasil sesuai dengan kebijakan investasi. Next. Kemudian ada umpan balik portofolio. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu umpan balik dalam manajemen portofolio adalah tahap penting di mana investor atau manajer portofolio secara rutin mengamati, mengevaluasi, dan juga menyesuaikan portofolio berdasarkan kinerja aktual dan juga perubahan kondisi pasar maupun preferensi investor. Proses ini membedakan manajemen portofolio aktif dengan sekedar membentuk portofolio tanpa pengawasan lanjutan. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama ada memastikan tujuan investasi tetap tercapai meski terjadi perubahan kondisi pasar, ekonomi, atau preferensi investor. Yang kedua, menjaga kinerja portofolio agar tetap optimal dengan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian yang ketiga, ada mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin muncul seiring perkembangan waktu. Next. Selanjutnya, langkah-langkah umpan balik portofolio. 1. Pemantauan kinerja portofolio, yaitu mengukur dan membandingkan return portofolio dengan benchmark atau target secara periodik, serta memperhatikan rasio risiko dan pengambilan yang disesuaikan dengan risiko. Yang kedua, evaluasi risiko, yaitu menilai paparan risiko terhadap perubahan pasar, ekonomi, dan faktor eksternal lainnya, serta memastikan diversifikasi dan alokasi aset sesuai profil risiko investor. Yang ketiga, evalu penyesuaian portofolio rebalancing asli risiko, yaitu melakukan rebalancing jika terjadi deviasi signifikan dari tujuan awal dengan menambah, mengurangi, atau mengganti aset agar portofolio tetap optimal. Next. Proses umpan balik portofolio. 1. Pengumpulan data kinerja, yaitu mengumpulkan data hasil investasi dari berbagai instrumen yang ada dalam portofolio. Yang kedua, analisis dan evaluasi. Membandingkan hasil kinerja dengan tujuan investasi dan benchmark pasar. Yang ketiga, pelaporan, yaitu menyusun laporan kinerja yang transparan dan mudah dipahami. Yang keempat, rekomendasi tindakan, yaitu memberikan saran untuk perbaikan atau penyesuaian portofolio. Yang kelima, implementasi perubahan, yaitu melakukan perubahan strategi berdasarkan hasil evaluasi umpan balik. Oke, selanjutnya yaitu terdapat manfaat umpan balik portofolio, yaitu yang pertama memastikan pencapaian tujuan investasi, di mana umpan balik itu memungkinkan manajer portofolio atau investor untuk secara rutin mengamati dan mengevaluasi risiko serta kinerja portofolio, sehingga dapat memastikan bahwa tujuan investasi itu tetap tercapai sesuai rencana awal. Lalu yang kedua, evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Melalui umpan balik, kinerja portofolio itu dapat diukur secara rutin dengan mempertimbangkan return dan risiko yang dihadapi, sehingga manajer itu dapat menilai apakah strategi investasi itu sudah efektif atau perlu penyesuaian. Lalu yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang lebih tepat, di mana informasi dari umpan balik membantu manajer portofolio dalam mengambil keputusan strategis seperti rebalancing portofolio, membeli atau menjual aset agar portofolio tetap sesuai dengan kondisi pasar dan profil risiko investor. Lalu yang terakhir yaitu mitigasi risiko dalam manajemen portofolio. Produk umpan balik membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja produk sehingga risiko dapat diminimalkan dengan melakukan penyesuaian. Next, pengukuran kinerja portofolio. Mengukur kinerja portofolio itu adalah proses penting dalam manajemen investasi untuk menilai seberapa baik portofolio yang telah dibentuk dalam mencapai tujuan investasi dan mengelola risiko. Ada beberapa metode utama yang digunakan untuk
mengukur kinerja portofolio, yaitu yang pertama model Sharpe, terus model Trainor, dan yang terakhir model Jensen. Selanjutnya ada metode mengukur kinerja portofolio terdapat 3. Yang pertama model Sharpe atau Sharpe ratio. Model Sharpe digunakan untuk mengukur kinerja portofolio berdasarkan total risiko yang diambil, yaitu gabungan antara risiko sistematis dan tidak sistematis, yaitu rumusnya SP sama dengan RP dikurangin RF dibagi standar deviasi P. Dengan keterangan SP sama dengan Sharpe rasio portofolio, RP rata-rata return portofolio, RF return bebas risiko, deviasi P sama dengan standar deviasi atau total risiko portofolio. Kemudian yang kedua ada model Jensen atau Jensen Alpha. Model ini mengukur kinerja portofolio berdasarkan kelebihan return aktual portofolio dibandingkan return yang diharapkan menurut Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Dengan rumus standar deviasi RP dikurangi RF ditambah beta P dikali RM dikurangi RF. Dengan keterangan standar deviasi P sama dengan Jensen Alpha atau portofolio, RM sama dengan return pasar. Kemudian yang ketiga, model Taylor atau Taylor ratio. Model Taylor mengukur kinerja portofolio dengan memperhatikan hanya risiko sistematis atau risiko pasar yang diukur dengan beta atau beta-beta. Dengan rumus TP sama dengan RP dikurangi RF dibagi beta P. Dengan keterangan TP sama dengan Taylor rasio portofolio, beta P sama dengan beta portofolio atau resiko sistematis. Selanjutnya ada aspek yang dinilai dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, return investasi atau capital gains, dividen bunga. Return investasi adalah keuntungan yang diperoleh dari portofolio dalam periode tertentu, mencakup capital gain atau selisih harga jual dan beli, dividen sama, dan bunga obligasi. Ini menjadi indikator utama untuk menilai hasil investasi. Yang kedua, resiko total portofolio atau volatilitas, yaitu risiko total digunakan dengan volatilitas atau standar deviasi yang menunjukkan seberapa besar fluktuasi nilai portofolio. Semakin tinggi volatilitas, semakin besar ketidakpastian nilai investasi. Kemudian yang ketiga, resiko sistematis, yaitu sensitivitas terhadap pasar. Resiko sistematis diukur dengan beta yang menunjukkan seberapa sensitif portofolio terhadap perubahan pasar secara keseluruhan. Beta lebih besar dari 1 berarti portofolio lebih volatil dari pasar. Beta kurang dari 1 lebih stabil. Kemudian yang keempat, return yang disesuaikan risiko atau risk adjusted return atau itu pengukuran menggabungkan return dan risiko untuk menilai kinerja portofolio secara lebih akurat, menunjukkan metrik seperti rasio Sharpe, rasio Taylor, dan Jensen Alpha yang mengukur imbal hasil per unit risiko yang diambil. Next. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai materi portofolio. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih telah mengikuti presentasi kami sampai saat ini. Dan apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Sampai bertemu di tugas selanjutnya. Terima kasih.